dari Kakawin Gajah Mada kita juga bisa belajar salah satu sikapnya Gajah Mada, yaitu kita harus tahu kapan harus bertahan, kapan harus mengundurkan diri. Jadi ini misalnya di Kakawin Gajah Mada itu di pupuh 65 bait 5-6 ada pernyataan begini. Demikianlah sabda Sri Baginda Krishna Kapakisan dengan senyum yang ramah dan manis. Segera Patih Mada bersama semua menteri bertutur dan menyembah. Nah, ini kemudian pernyataannya Gajah Mada. Sesungguhnya hamba semua mohon Sri Baginda jangan cepat menyingkir dari kerajaan. Sebab kedua-dua cucu Baginda masih sangat muda untuk memerintahkan dan menggantikan raja di istana. Maafkanlah permohonan hamba semua kepada Sri Baginda. Jikalau terlanjur ampunkanlah, jikalau berkenan harap menunggu dahulu agar Sri Baginda mendampingi sebentar sampai cucunda sudah memahami cara mengendalikan dunia, maka Baginda bisa meninggalkan kerajaan dan mencapai tujuan Baginda untuk mulai menjalankan hidup sebagai pertapa menuju kesempurnaan. Jadi dari bait di Kakawin Gajah Mada ini kelihatan pandangan dari Gajah Mada, ya orang itu harus tahu kapan dia harus mempertahankan jabatannya dan kapan mengundurkan diri. Ini kasusnya Prabu Hayam Wuruk yang mungkin berencana untuk mundur, kemudian tahta diberikan pada keturunannya. Dinasehati bahwa cucu-cucunya masih sangat muda, mungkin belum siap untuk menggantikan raja. Raja juga harus sadar ini. Ya biasanya memang tradisi di Jawa kuno, raja-raja itu tidak harus menunggu meninggal baru diganti. Jadi ada tradisi kalau memang putra mahkota siap, raja ingin mengundurkan diri, biasanya kemudian menjalani hidup spiritual, ya bisa sebelum meninggal pun digantikan. Tapi kemudian dinasehati oleh Gajah Mada, ini cucunya belum siap. Jadi berarti Sri Baginda harus bertahan dulu, jangan kesusu turun tahta. Nah ini pelajaran bagi kita. Di kita itu kadang-kadang tidak bisa ngukur kapan saatnya mundur, kapan bertahan dulu. Jadi kita perlu kecerdasan yang lebih untuk sadar kapan mundur. Biasanya orang itu kalau sudah dapat jabatan dan enak, pingin terus, pingin diulang-ulang terus. Nah, bait ini mengajarkan kita ya di antara kebijaksanaan itu tahu kapan mengundurkan diri dan kapan bertahan dulu. Kemudian ada pelajaran juga bahwa ya seperti tadi, ternyata akhir hidup ideal itu, puncak hidup justru hidup yang spiritual. Jadi hidup yang fokus menuju kesempurnaan diri, mendekat kepada Tuhan. Jadi ini pelajaran dari Gajah Mada lewat Kakawin Gajah Mada. Terakhir, menurut saya ada teladan yang mungkin sulit kita tiru dari Gajah Mada, yaitu beliau ini pada zamannya di Mojopahit termasuk sosok yang diterima dan memuaskan semua pihak. Ini
Kita baca sebentar ya pernyataan itu dari Kakawin Gajah Mada ini. Akhirnya semua senang, puas, lega diarahkan oleh Patih Mada. Pengurusan tepat dan semua perintah terlaksana. Hal itu memuaskan hati Sri Krishna Kapakisan. Semua permintaan raja dipenuhi, juga para ahli agama, juga semua kepala daerah, mengurusi rakyat yang dewasa dan anak-anak di Wilwatikta, golongan rendah, tengah, tinggi. Maka rakyat pun sejahtera. Semua mengikuti perintah raja dengan tidak ragu-ragu. Demikian juga apa yang dikatakan para dewa tentang tugas kewajiban rakyat yang ada dalam kitab hukum. Pikiran tak tergoyahkan, teguh dan jernih. Nah, ini kalau dengan bahasa lain kan kita sering merebut situasi puas semuanya seperti ini. Itu situasi yang gemah ripah loh jinawi toto tentrem kertora harjo. Negara yang sejahtera, yang tentram, yang semuanya puas dan lega, aman, makmur, baldatun thayyibatun warobun wafur, kalau pakai istilahnya Al-Quran. Dan diwujudkan oleh Gajah Mada pada zamannya menurut Kakawin Gajah Mada ini. Makanya setelah beliau mundur, sulit sekali mencari penggantinya. Ya paling tidak tetap kita bisa meneladani hal-hal baik yang sudah dirintis dan dilakukan oleh Gajah Mada. Mulai semangatnya, cinta tanah airnya, cita-citanya yang tinggi, kecerdasannya, kebijaksanaannya, karakternya, dan banyak hal yang bisa kita pelajari malam ini. Jadi malam ini mungkin materinya tidak terlalu padat, banyak cerita-cerita, banyak ngalor ngidul ngobrolnya, tapi semoga teman-teman bisa menangkap roh dan semangatnya dari seorang Gajah Mada.